Kemudian hendaklah ia menghadirkan niat, yaitu pada waktu zuhur misalnya ia mengata di dalam hatinya, saya tunaikan fardu zuhur karena Allah. Dan sunat juga menutur dengan lisannya, usalli fardaz zuhri lillah, saya tunaikan fardu zuhur karena Allah. Perkataan saya tunaikan untuk membedakan dari qadaan, untuk membedakan dari qadaan, dan kata fardu untuk membedakan dari sunat, dan kata zuhur untuk membedakan dari asar dan lainnya. Hendaklah arti lafaz-lafaz ini hadir di dalam hatinya, karena itu adalah niat. Sedangkan lafaz-lafaz ini adalah pengingat atau sebab-sebab untuk menghadirkan makna arti-arti itu. Jadi di dalam niat itu yang wajib ada 3 menurut mazhab kita. Yang pertama, yang wajib itu adalah usalli, aku sembahyang. Yang kedua fardu. Yang ketiga zuhur atau asar atau maghrib. Adapun yang lainnya itu 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala itu sunat. Makmuman sunat juga, kecuali sembahyang Jumat. Nah, makmumannya wajib dibuat, wajib dimasukkan. Dan usahakan hal itu kekal sampai akhir takbir sehingga tidak hilang. Jadi sebenarnya niat itu bukan ditutur di dalam hati. Misal dalam hati kita berkata, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Nah, itu ngarannya hadisun nafsi, bukan niat. Tapi untuk orang-orang awam, orang-orang yang masih kada bisa, hal itu masih dibolehkan. Sebenarnya niat itu adalah kesadaran bahwa aku ini melaksanakan sembahyang fardu zuhur. Walaupun kata dibaca berurut, aku sembahyang fardu zuhur, iya nang panjang Allah jadinya. Nah, karena dalam hati waktu Allahu Akbar itu membaca nih itu. Padahal niat itu sebenarnya adalah waktu kita Allahu Akbar itu, mulut kita Allahu Akbar, hati kita sadar kita ini sembahyang fardu zuhur. Cukup itu. Namun kada bisa nang macam itu masih dibolehkan nang tadi. Mulut Allahu Akbar, dalam hati aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah, itu masih dibolehkan. Apabila hal itu telah hadir di dalam hatinya, maka hendaklah ia mengangkat kedua tangannya sampai membetuli dengan kedua bahunya. Setelah melepaskan keduanya, sekira-kira kedua telapak tangannya membetuli dengan 2 bahunya, dan kedua ibu jarinya membetuli dengan kedua bagian bawah telinganya, dan ujung-ujung jarinya membetuli dengan ujung telinganya, agar ia menghimpunkan antara hadis-hadis yang ada padanya. Dan ia menjadi orang yang menghadap dengan kedua telapak tangannya dan kedua ibu jarinya ke kiblat. Dan ia hamparkan jari-jarinya dan tidak menggenggamnya, dan ia tidak membebani diri pada jari-jari itu dengan merenggangkan dan mengumpulkan, tetapi ia membiarkannya menurut tabiatnya, karena dinakal dalam asar menyebar dan mengumpul.
Ini adalah antara keduanya dan itu adalah lebih utama. Jadi takbir mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan itu supaya ujung jari nang di atas ini membetuli atas telinga, ibu jari ini membetuli bawah telinga. Itu misalnya. Membetuli, bukan disantukakan, kada, membetuli. Nah kemudian kedua telapak tangannya menghadap kiblat. Jangan jam itu miring ngarannya. Allahu Akbar, kemana nih hadapnya telapak tangannya? Allahu Akbar, itu mesti telapak tangan keduanya ini menghadap kiblat. Yang kedua, jari ini dibiarkan kayak tabiatnya macam apa? Artinya kada usah diranggangakan, kada usah dirapatakan, biar seadanya. Nah, ada juga pendapat dirapatakan, ada juga pendapat diranggangakan. Nah, Imam Ghazali mengambil tengah, yaitu jari-jari itu biarkan macam tabiatnya, kada usah diurus, kada usah diperhatikan, macam apa adanya. Nah, dan jangan sekali digenggam. Jenang kita ini perlu latihan juga. Sorangan di hadapan cermin, Allah di cermin, maka supaya kau melihat pas kada nih, supaya sembahyang itu bujur-bujur sempurna. Allahu Akbar. Nah, jadi ini ujung jari tengah ini atas telinga sini, andaknya betulannya telunjuk ibu jari ke bawah telinga sini. Jadi telapak tangan mesti menghadap kiblat. Ada pendapat yang mengatakan sunat ditundukkan sedikit jarinya supaya ujung jari menghadap kiblat. Ada juga mengatakan kada usah, rata aja macam itu. Yang penting telapak tangannya menghadap kiblat. Apabila kedua tangan itu telah menetap pada tempat menetapnya, maka ia mulai takbir dengan melepaskan kedua tangannya dan menghadirkan niat. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas pusatnya dan di bawah dada. Jadi takbir itu, ini Imam Ghazali, bermacam-macam imam cara bertakbir. Jadi Imam Ghazali ini menurut pendapat Sidin yang paling baik adalah antara Allahu Akbar dengan mengangkat tangan itu. Jadi waktu kita mengangkat, kita pray, jangan bertakbir dulu. Nah, sudah ini kira-kira tepat andaknya di sini, hanya Allahu Akbar. Jadi waktu mengangkat itu kada usah dulu, angkatnya berani aja. Sudah sampai di sini hanya Allahu Akbar. Nah, itu pendapat Imam Ghazali yang paling baik macam itu. Angkat perai, jangan berbacaan dulu. Sudah ini gana di sini hanya Allahu Akbar, di hati menghadirkan niat. Itu pun dilatih juga, pun kada mahir, kada kawa juga langsung itu. Nah, dilatih. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas